Bangkitnya Dataran Hitam bab 1301 tertangkap dalam aksi. Saat Minos bersenang-senang dengan Ivy, berita bahwa dia telah mengalahkan Lance telah sampai ke Master Sekte. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Oswald tertawa sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi berlengan. Iya, Ketua Sekte. Orang yang mendengar penjelasan gugup dari salah satu anggota keluarga Terry mengangguk mengiyakan. Sepertinya Minos muda telah membuat rencana untuk menghancurkan reputasi Lance. Pertama, dia membuat Lance melihatnya di tempat tidur bersama Ivory dan kemudian menggunakan sekutunya dalam sekte tersebut untuk menyebarkan rumor dan gosip mengenai apa yang terjadi dalam situasi itu. Ucapnya sambil membicarakan rumor yang dibuat oleh keluarga Terry. Untuk mengendalikan kerusakan yang telah ditimbulkan oleh rumor hari ini terhadap reputasi Lance. Kepala keluarga Terry memerintahkan keluarganya untuk menyebarkan cerita tentang Minos yang merencanakan hal seperti itu. Menurut mereka, kejadian tersebut hanyalah hal kecil. Tetap saja, anak buah Minos malah memperparahnya dengan melontarkan komentar-komentar buruk tentang sosok Lance. Bahkan orang-orang yang telah melihat apa yang terjadi, hampir semuanya pernah dikunjungi oleh orang-orang dari keluarga Terry, yang ingin merahasiakan kisah sebenarnya di antara mereka. Jadi meskipun rumor bahwa keluarga Terry sudah menyebar, akan sulit untuk membuktikan sebaliknya begitu orang-orang ini memihak mereka. Oswald mendengarnya dan tidak dapat mempercayainya. Minos bahkan belum memutuskan untuk bersaing memperebutkan posisi penerusku. Lalu, mengapa dia mencoba merusak reputasi Lance? Itu yang kupikirkan. Pria itu meletakkan salah satu tangannya di atas janggutnya, membayangkan kalau rumor tersebut pastilah salah. Bagaimanapun, keluarga Terry menuntut hukuman bagi Minos yang melanggar aturan sekte dan mengalahkan Lance. Hukuman? Mereka bahkan tidak mau repot-repot menghakimi masalah ini dan sudah ingin menjalani hukuman? Oswald tidak menyukai itu. Beritahu orang-orang ini bahwa pertama-tama mereka harus menunjukkan betapa bersalahnya cucu saya. Sampai saat itu tiba, tidak ada yang perlu didiskusikan. Soal itu, kudengar mereka sudah mengirim orang untuk menangkap Minos. Bawahan ketua sekte berkata dengan suara rendah saat dia mengingat hal itu. Oswald berdiri dari kursi berlengannya. Kirimkan seseorang untuk menghentikan mereka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menuju ke perkebunan House Terry. Pada saat yang sama, bawahannya mengirimkan perintahnya kepada beberapa tetua yang bertugas. Hampir di saat yang bersamaan, istri Minos masih berada di rumah ketua sekte, bersama Angelica dan Patience. Mereka diam-diam membicarakan kehidupan mereka, mendengarkan tips dari wanita tua di sana sambil bermain dan makan. Mereka belum mengetahui cerita yang menyebar melalui sekte tersebut karena tidak ada seorang pun yang pergi dalam beberapa jam terakhir. Dan juga tidak ada yang datang untuk memberitahu mereka tentang apapun. Namun Maisie telah meninggalkan tempat ini beberapa waktu lalu setelah menerima pesan dari temannya tadi saat Ivy sedang mendengarkan diskusi antara Lance, Ivory, dan Minos. Sayangnya, Maisie belum pergi saat menerima pesan tersebut, karena ia baru mendengarnya beberapa menit yang lalu. Maisie tidak mengatakan apapun kepada menantu perempuan atau keluarganya, karena tidak baik membuat mereka khawatir dengan tindakan penuh nafsu putranya. Jadi meskipun dia tahu ada sesuatu yang terjadi antara Minos dan Gading, dia pergi ke kediaman wanita itu secara diam-diam agar tidak membuat khawatir istri putranya. Kuharap aku tidak terlambat, batinnya saat sampai di samping rumah Gading dan memperhatikan pecahan kaca di sekitar taman kediaman itu. Sesampainya di sana, dia mencari Minos namun tidak menemukan gejolak spiritualnya di dalam rumah itu, hanya teman Ivory dan wanita itu. Dia mengetuk pintu depan, berharap mantan saingannya bisa membantunya. Maisie, salah satu teman Ivory membuka pintu dan melihat sosok cantik Ibu Minos, langsung terkejut karena orang tersebut muncul di sana untuk mereka. Gading dan kecantikan lainnya di dalam rumah itu berlari ke sana setelah mendengar nama wanita ini. Meski begitu, si pirang ini tidak begitu terkejut dengan kemunculan rivalnya di sana. Gading. Maisie mengatupkan giginya saat dia melihat mata si pirang itu, mencium bau putranya pada orang seperti itu. Kamu benar-benar pelacur, bagaimana kamu berani merayu anakku? Ivory tidak tersinggung, mengetahui bahwa ini adalah reaksi yang diharapkan dari seorang ibu ketika mengetahui bahwa saingannya telah tidur dengan putranya. Siapa yang ingin memiliki musuh dekat dengan anak-anaknya? Tidak ada yang mau, jadi wanita pirang ini tidak akan tersinggung dengan reaksi Maisie. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, apakah aku merayunya? Menurutku justru sebaliknya. Dia memenangkan hatiku dan merusak tubuhku. Matanya berbinar saat dia memikirkan cara menggoda wanita ini. Tapi harus kukatakan, Maisie, kamu melahirkan pria sejati. Setiap inci tubuhnya. Diam. Maisie hampir menamparkan wanita pirang itu, tidak ingin tahu apa yang telah dilakukan Ivory terhadap Minos atau seberapa kaya putranya. Katakan padaku di mana dia berada. Aku tidak ingin mendengar apa yang kamu lakukan hingga menipu anakku. Ivory tertawa senang melihat ekspresi wajah Maisie. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Saat keadaan sudah tenang, temanmu, Ivy, membawanya ke rumahnya.
Ivy, kenapa dia melakukan itu? Maisie bertanya. Ivory semakin tersenyum mengingat kemampuan Minos. Kalau aku jadi kamu, aku akan lari, hehe. Mungkin kamu masih punya waktu untuk menghentikan hal itu terjadi. Dia berkata sambil mengedipkan mata pada saingannya. Maisie tak suka dengan gurauan Ivory, namun ia tak menganggap mustahil hal itu terjadi antara Ivy dan Minos. Dia tahu wanita itu cantik dan suka menggoda, jadi bagi seseorang dengan kepribadian seperti putranya, tetap dekat dengannya tanpa ingin lebih dalam akan menjadi tantangan nyata. Sialan, Ivy, saya harap Anda tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Dia berlari ke rumah temannya. Sedangkan Minos dan Ivy masih berada di halaman kediaman wanita tersebut, keduanya dalam keadaan bugil di pinggir bathtub sana. Ivy berada di atas pria ini, dengan bunganya terhubung sepenuhnya ke batangnya, menerima benihnya sambil menuangkan nektar cintanya. Pada saat yang sama, saat dia mengendalikan bunga kecilnya untuk memijat batang Minos, dia menghisap payudaranya, sangat puas. Dan ketika dia melakukan ini dan dia bergerak, wanita ini tersenyum, memperhatikan wajah Minos dengan kepuasan. Aku hampir tidak punya apa-apa untuk diajarkan padanya, hehe. Sepertinya Minos sedang bersenang-senang dengan beberapa wanita yang sangat berpengalaman di wilayah utara. Dia tersenyum saat menyelesaikan pengalamannya yang panjang dan menyenangkan bersamanya. Dia mengerang lagi, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendengar seseorang datang di belakang mereka. Ivy, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Suara Maisie mencapai telinga mereka berdua. Bangkitnya dataran hitam bab 1302 aneh. Saat Maisie masuk ke pekarangan rumah sahabatnya, dia langsung melihat pemandangan paling tidak bermoral dalam hidupnya. Sahabatnya berada di atas putranya, keduanya telanjang, tongkatnya hampir sampai ke dalam gua basah Ivy. Tapi selain gambaran yang tidak pernah dia bayangkan akan dia lihat, bau di tempat itu sangat kuat, yang bertentangan dengan logika karena ini adalah area terbuka. Namun, hal ini semakin membuat Maisie semakin yakin bahwa keduanya telah melakukan hal tersebut selama berjam-jam, mungkin sejak Ivy mengirimkan pesan sebelumnya. Menyadari semua ini dalam hitungan detik, wajah Maisie memerah karena marah saat dia mendekati mereka berdua sambil meneriaki temannya. Ivy, dia berkata melalui giginya yang menempel satu sama lain saat wanita berambut hijau itu akhirnya menoleh ke belakang dengan terkejut. Ivy berkata tapi tidak melepaskan Minos, baru saja membuka mulutnya karena terkejut dan menoleh ke belakang. Minos pun terkejut dan berhenti menghisap payudara wanita tersebut sambil melihat ke arah ibunya. Ivy, bagaimana bisa kamu? Minos adalah anakku. Kamu adalah temanku. Wanita cantik berambut coklat itu mengatakan hal ini. Hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya dari payudara Ivy yang berada di wajah Raja Stuart. Karena ukurannya, bukan tidak mungkin si kembar itu bisa mencekik seseorang. Namun justru karena itu, pria pada umumnya menyukai Ivy karena perasaan tidur dengan wanita dengan ukuran tubuhnya yang terbaik. Jangan bicara seperti itu, aku dan Minos baru saja saling mengenal. Apa yang salah dengan itu? Kata Ivy, sedikit malu dengan situasi ini tetapi masih menguasainya. Tidak hanya itu, dia telah sepenuhnya merendahkan dirinya di atas selangkangan Minos dan menelan tongkatnya, melakukan ini agar temannya tidak terlalu sering melihat putranya. Minos merasakan betapa khawatirnya Ivy saat tongkatnya diremas erat oleh wanita tersebut. Jangan bilang dia terangsang, wanita yang nakal, dia memikirkannya sambil melihat payudaranya. Apa yang salah? Maisie memperhatikan Ivy sepertinya tidak berniat melepaskan Minos dan bertanya. Lihat itu, kamu masih menidurinya, beraninya kamu melakukan itu di depanku? Ivy memerah dan berkata, bukan seperti itu, aku hanya melindungimu, tidak baik bagimu melihat anakmu telanjang seperti itu. Maisie memejamkan mata dan teringat melihat Minos dan Abi di kantor pemuda ini bertahun-tahun yang lalu. Sambil terdiam, Ivy memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara. Ayolah, Maisie, jangan kesal, kamu tahu, aku tidak akan pernah melakukan ini untuk menyakitimu. Aku penasaran dengan Minos kecil dan bagaimana dia tumbuh dewasa. Tapi sekarang aku tahu dia sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Dia tersenyum. Kamu seharusnya bahagia, Maisie. Minos tidak perlu lagi diajar dan bisa menangani wanita tanpa ditipu. Minos merasa aneh mendengarnya saat Maisie membuka matanya untuk melihat temannya yang telah melewati batas itu. Maisie biasanya tidak peduli dengan siapa Minos tidur, meskipun dia lebih suka Minos tinggal bersama Abi, Ruth, dan Gloria saja. Namun dia tidak ingin putranya tidur dengan musuhnya atau temannya. Jadi dalam situasi di mana dia melakukan keduanya pada hari yang sama, dia merasa tidak enak, seolah-olah Minos dan Ivy telah mengkhianatinya. Menurutnya, temannya melakukan hubungan seks dengan putranya adalah tindakan yang salah. Minos, bagaimana kamu melakukan ini pada ibumu? Kamu sudah tahu kalau Ivy dan aku berteman. Dia menatapnya. Kamu melakukannya untuk memprovokasiku kan? Kenapa kita tidak bicara saja? Kamu tidak harus seperti itu. Minos bahkan sempat terpikir melakukan itu untuk menggoda Maisie.
Tapi Ivy terlalu seksi, dan dia melakukan itu padanya lebih karena keinginan daripada alasan lainnya. Adapun Ivory, selain cantik, dia ingin mempengaruhi pikiran Lance. Jadi dia tidak pernah melakukan hal itu untuk mempengaruhi ibunya. Tidak juga, itu terjadi begitu saja. Dia berkomentar dengan suara rendah, merasa seolah-olah Ivy sedang mencoba membuatnya cium. Dia berkedip padanya saat dia melihat sorot matanya, jadi dia menutup matanya agar dia tidak melihat ibunya di sana. Sementara itu, Maisie duduk di bangku kayu dan mulai menangis, merasa tidak enak dengan semua ini. Mendengar isak tangis temannya, Ivy menghentikan apa yang dia lakukan dengan Minos dan turun darinya, pergi ke sisi Maisie untuk menghiburnya. Di saat yang sama, Minos membuka matanya dan menyesali Ivy yang berhenti ketika dia hampir sampai dan menghela nafas. Maafkan aku, Maisie, itu hanya hal biasa saja. Menurutku itu tidak akan menyakitimu. Ivy memeluk temannya sambil mendekatkan wajah Maisie ke payudaranya. Minos lalu segera memakai celana dalamnya dan melihat ibunya menangis. Namun sebelum dia sempat kabur dari sana, kata Ivy, "Kemarilah, peluk ibumu." Minos menoleh ke belakang dan memperhatikan ekspresi serius di wajah Ivy dan merengek. Maisie memandangnya dan melihat putranya tidak lagi telanjang, merasa lega karena tidak melihat kejantanan anaknya. Dia kemudian mendekati mereka berdua, berhenti tepat di depan mereka. Melihat hal tersebut, Maisie berdiri dan mengabaikan temannya yang telanjang. Dengan cepat menjatuhkan diri ke pelukan putranya, dan memeluknya erat, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Minos, dia menciumnya, berusaha sekuat tenaga mengabaikan bau Ivy di tubuh pemuda ini. Merasakan pelukan tersebut, Minos awalnya tidak menunjukkan banyak kasih sayang. Namun, karena dorongan Ivy, dia membalas pelukan ibunya, memeluk Maisie dengan erat. Saat momen mengharukan ini terjadi di tengah halaman kediaman Ivy, terdengar suara dari pintu masuk tempat itu, dan kemudian 3 orang suci spiritual muncul di sana. Minos Stuart, kami di sini untuk menangkapmu atas kejahatanmu. Salah satu dari mereka berteriak sebelum muncul di atap di atas rumah itu. Namun sesampainya di sana, mereka langsung menyadari keanehan orang-orang di tempat itu. Minos bertelanjang dada sambil memeluk ibunya, Maisie. Sementara itu, Ivy hanya mengenakan celana dalam yang melindungi tubuhnya, sesuatu yang baru saja ia kenakan saat keduanya berpelukan. Melihat hal ini dan mencium bau di udara, ketiga orang itu, 2 pria dan seorang wanita dari keluarga Terry, mau tidak mau membuka mulut karena terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Wanita di sana merasakan wajahnya memanas, sedangkan para pria tak bisa mengalihkan perhatiannya dari payudara indah Ivy. Raksasa, meneguk, hei, menurutmu siapa yang kamu masuki ke rumahku? Ivy bertanya tanpa rasa malu sambil segera memakai bra dan mulai berpakaian. Bangkitnya dataran hitam bab 1303 ketidaksepakatan junior. Satu orang-orang di sana terdiam beberapa saat ketika mereka melihat Ivy berpakaian dan Maisie serta Minos menjauh satu sama lain. Salah satu dari mereka melepaskan diri dari mantra yang memaksanya menatap dada Ivy dan kembali ke akal sehatnya. Kami di sini untuk menangkapnya. Dia menunjuk ke arah pemuda yang mengenakan kemejanya. Sudah waktunya bagimu untuk bertanggung jawab atas kejahatanmu, Minos. Wanita dalam kelompok ini terus memandangi Maisie dan Minos, bertanya-tanya amoralitas apa yang telah atau akan terjadi di sana. Meneguk, apa yang mereka lakukan? Jangan bilang itu padaku. Dia merasakan tubuhnya memanas tetapi berusaha sekuat tenaga untuk tidak semakin tersipu saat dia membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak datang dan menghalangi situasi. Brengsek, jika kita meluangkan waktu sekitar 15 menit lagi, kita bisa melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia membayangkan saat napasnya naik dan senyuman yang sedikit aneh muncul di wajahnya. Salah satu temannya memperhatikan hal ini dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu baik-baik saja, Sharon? Dia memandang orang itu dan mencoba menyamarkannya. Bukan apa-apa, aku baru ingat sesuatu. Pria itu tidak mempercayainya, tapi karena dia tidak memiliki pikiran sesat seperti miliknya, dia mengabaikan orang seperti itu dan mengalihkan perhatiannya ke Minos, Ivy, dan Maisie. Sepertinya putri ketua sekte memergoki putra dan sahabatnya sedang beraksi. Dia memikirkan hal ini saat dia menganalisis situasi dengan benar dan melihat ekspresi ketidakbahagiaan terbentuk di wajah Ivy dan Maisie setelah kata-kata rekannya. Tangkap Minos, omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Maisie mengesampingkan kesedihannya sebelumnya dan menanyai orang-orang ini saat dia melangkah maju. Ivy pun kaget dan berkata, apakah ini karena Lance? Ketahuilah bahwa dialah yang menyebabkan semua itu. Minos sedang bersenang-senang dengan Ivory saat tuan mudamu ikut campur dalam urusan mereka. Ceka, itu tidak benar, katanya, segera mulai menggunakan narasi yang diciptakan oleh keluarga Terry. Minos ingin merusak reputasi Lance untuk menyingkirkan satu-satunya pesaingnya, dan dia mengatur segalanya untuk menyakiti kita. Oh, benarkah? Minos tertawa mendengar hal seperti itu, merasa menarik bagaimana keluarga ini ingin menangani situasi tersebut.
Saya ingin merusak reputasi Lance? Itu hanya lelucon. Reputasi apa yang dimiliki Lance? Mendengar itu, Ivy ingin tertawa, tapi mengingat keseriusan situasinya, dia tetap diam, melihat orang-orang itu menatap Minos dengan tatapan jelek. Jangan coba-coba mempermainkan kami, Minos. Kami tahu betul rencanamu, dan kata-katamu tidak akan membodohi kami. Pria lain di sana berkata sementara wanita itu mengesampingkan fantasinya untuk menjadi lebih serius. Dia kemudian berkata, jangan mempersulit keadaan di sini. Jangan mempermalukan kakekmu. Menyerahlah dengan damai, dan kita akan mengakhiri ini secepat mungkin. Saat Maisi hendak membela putranya, Minos mulai tertawa, menarik perhatian semua orang di sana dan bahkan beberapa pendatang baru yang belum menampakkan diri. Saya terkesan dengan pengaruh saya setiap hari, hehe. Dia berkata dengan nada percaya diri. Aku bahkan belum menunjukkan ketertarikan pada sekte ini. Tapi keluarga Terry yang kuat sudah gemetar ketakutan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berselisih denganku. Bayangkan apa yang akan terjadi jika aku berubah pikiran? Anggota kelompok keluarga Terry mengawasinya saat mereka mengepalkan tangan. Namun perkataan Minos memiliki kekuatan yang membuat mereka mendengarkannya. Minos kemudian menjadi lebih serius. Jangan salahkan aku atas ketidakmampuan orang bodoh itu. Jika dia lemah dan tidak mampu menangani situasi seperti itu dan masih dirundung rumor, maka dia tidak cocok untuk posisi kepemimpinan. Ia tak mengetahui soal rumor yang beredar. Tetap saja, tidak sulit membayangkan ini adalah masalahnya karena salah satu dari orang-orang tersebut menyebutkan reputasi Lance dan fakta bahwa Minos bertindak untuk merendahkan hal semacam itu. Orang-orang telah menyaksikan kesalahpahaman mereka, dan kerahasiaan hal semacam itu tidak akan dijaga. Berbeda dengan situasi di mana putri dan cucu ketua sekte terjebak dalam keadaan yang aneh, tak seorang pun yang pernah melihat Lance lebih awal akan menahan diri untuk membicarakan hal itu. Tak satu pun dari orang-orang di rumah Ivy yang berani membiarkan rumor tentang putri dan cucu ketua sekte menyebar, mengingat bahaya pembalasan. Tapi Lance lemah, dan dukungannya tidak begitu menentukan. Kemudian, orang-orang akan membicarakan situasi sebelumnya karena takut. Sejak saat itu, wajar jika sebagian orang membesar-besarkan rumor dan mempertanyakan kemampuan Lance. Minos memahami semua ini dengan mudah, jadi dia tidak perlu mendengarkan rumor yang beredar untuk mengetahui motivasi orang-orang tersebut. Jika kamu bersikeras pada jalan ini, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Minos memberikan peringatan ramah ini, menunjukkan kepada orang-orang ini untuk tidak mengujinya. Mendengar semua itu, utusan Oswald akhirnya menampakkan diri, muncul di sisi Minos dan kedua wanita itu. Saat ini, Ivy dan Minos sudah berpakaian pantas, dan bau seks sudah hilang di area itu. Kemudian salah satu pendatang baru tertawa dan berkata, Minos sudah mengatakan semuanya, jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Situasi ini cukup memalukan bagi keluarga Terry. Salah satu dari mereka, seseorang dari level 75, lalu berkomentar. Harding, kembalilah dari tempat asalmu. Ketua sekte telah mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman apapun untuk Minos kecuali kamu memiliki bukti kejahatan yang dilakukannya. Setelah mendengar ini, ketiganya merasa frustrasi ketika mereka menatap tajam ke arah pemuda yang berdiri di depan mereka dan mengucapkan kata-kata sebelumnya tanpa ragu-ragu. Apa yang dikatakan Minos memang benar, tapi mereka tidak akan pernah berasumsi secara terbuka bahwa Lance rapuh secara emosional terhadap Ivory. Sementara itu, keluarga ini tidak bisa membiarkan rumor dan pertanyaan menyebar, sehingga tentu saja mereka tidak akan menerima keadaan tersebut karena itu adalah kebenarannya. Kita lihat saja nanti. Pemimpin kelompok itu merapikan pakaiannya dan mengatakan itu sebelum meninggalkan tempat itu dengan marah. Salah satu utusan Oswald kemudian berkata, jangan terlalu stres, Harding. Itu hanya perselisihan junior. Jangan merusak reputasi seluruh keluarga hanya karena itu. Tapi tak satu pun dari orang-orang itu yang mengindahkan nasihat baik itu, jadi mereka semua berlari kembali ke markas masing-masing, marah pada Minos dan kekalahan yang mereka derita. Adapun Minos dan kelompok itu, mereka segera meninggalkan perkebunan itu, dengan Ivy tetap tinggal dan Maisi menemani dia dan orang-orang itu ke pertemuan dengan Oswald. Sementara itu, ketua sekte baru saja tiba di lokasi keluarga Terry di sekte itu, sedikit marah dengan situasi yang tidak perlu ini. Karena suasana hatinya yang buruk, mau tak mau dia merasa bagian dari kemampuan bawaannya menjadi sedikit lepas kendali dan menindas orang-orang di area itu. Master Sekte, bangkitnya dataran hitam bab 1304 ketidaksepakatan Junior 2. Melihat ekspresi wajah Master Sekte, para suci spiritual di sekitar perkebunan Terry tidak perlu merasakan kemampuannya untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Tapi tetap saja, banyak orang di daerah itu yang merasa sakit saat ini, hampir tidak bisa menjaga hati nuraninya di hadapan pria ini. Bahkan Patriark Terry, yang berlari ke sana setelah merasakan hal seperti itu, memandang Oswald dengan serius, merasakan beban mental karena harus menanggung hal seperti itu. Jadi bagaimana mungkin orang yang lebih lemah di sana, yang jauh dari levelnya 78, bisa merasa baik-baik saja? Sekte Master, harap tenang.
Mari kita bicara di kantor saya. Dia berkata pada Oswald sambil memberi isyarat dengan salah satu tangannya. Jeffrey, omong kosong macam apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Dan aku hanya akan membiarkan kamu melanjutkan rencanamu? Dia bertanya, berbicara dengan lembut namun mendapat perhatian penuh dari orang-orang di sekitarnya. Master Sekte, Minos telah bermain kotor melawan Lance. Dia mengincar reputasi tuan muda kita, jadi kita tidak bisa menerimanya begitu saja. Jeffrey mengatakan ini dengan nada tegas, mengetahui bahwa pria di depannya ini sedang marah tetapi dia harus membela keluarganya. Itu bukanlah masalah yang mematikan, jadi dia tidak akan mundur tanpa berhasil setidaknya mengurangi kerusakan pada reputasi Lance malam ini. Menargetkan reputasi Lance, Oswald mengatakan ini, mendongak dengan senyuman aneh di wajahnya. Omong kosong macam apa itu? Anda mendengar dari cucu saya beberapa hari yang lalu apa pendapatnya tentang dirinya dan kemungkinannya. Kalau begitu katakan padaku sesuatu, Jeffrey. Minos, seseorang yang bahkan tidak menghormati kita yang lebih tua, akan memperhatikan Lance? Itu sungguh tidak masuk akal. Patriark Terry mengepalkan tangannya setelah mendengar itu, mengetahui itu benar. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menyerah. Minos belum memutuskan untuk menjadi Master Sekte ini, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menempatkan Lance pada posisi tersebut. Bahkan jika Maisie masih ada di sana untuk bersaing memperebutkan hal seperti itu, waktu telah berubah, dan mungkin jika Lance bersaing dengannya lagi, dia bisa mendapatkan keuntungan. Pada saat yang sama, bahkan jika Lance tidak menjadi ketua sekte masa depan, tampil baik dalam kontes untuk posisi penerus dalam sebuah organisasi adalah hal yang penting. Lagi pula, dalam bersaing memperebutkan hal seperti itu, orang tersebut akan menjalin kontak dan aliansi penting untuk keluarganya sendiri. Artinya, bahkan jika Lance kalah lagi dari Maisie atau bahkan dari Minos jika dia berhasil dalam kontes, keluarga Terry bisa mendapatkan sesuatu. Selain itu, kandidat baru dari keluarga ini dapat memiliki waktu yang lebih mudah di masa depan, dan peluang organisasi ini untuk membina Master Sekte baru akan lebih besar. Oleh karena itu, meski konyol, dia harus berpihak pada Lance, keponakan generasi ketiganya. Tetap saja, ketua sekte. Lance dipermalukan dan dipukuli tanpa alasan. Minos memanipulasinya, jadi pemuda ini setidaknya pantas mendapat hukuman. Dia berseru ketika orang-orang di sekitarnya mengagumi tekadnya untuk melindungi keluarganya sendiri. Oswald menutup matanya, dan alisnya terkatup rapat. Dia bergumam, apakah kamu akan menimbulkan semua masalah ini hanya karena perselisihan junior? Aku tidak tahu apakah aku perlu memberitahumu hal ini, tapi Minos memiliki kepribadian yang sangat pendendam. Jadi aku khawatir melakukan itu bukanlah ide yang baik. Bagaimana jika dia memutuskan untuk mengambil alih sekte tersebut? Apakah Anda siap dengan konsekuensinya? Konsekuensinya, mata pria pirang itu menyipit. Kakek Minos lalu berkata, sulit untuk mengakuinya, tapi Minos akan lebih kuat dari orang tua itu di masa depan. Jadi dia kemungkinan besar akan memiliki kekuatan dan pengaruh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Anak laki-laki itu hanya berbisnis untuk dataran hitam dan bersenang-senang. Oswald tidak menunggu jawaban Jeffrey dan berkata, lupakan masalah itu dan biarkan anak muda menyelesaikan urusannya sendiri. Jika Anda terlibat langsung, apa yang akan Anda lakukan jika kalah dari pemuda berusia 31 tahun? Apakah Anda akan bersembunyi di bawah batu? Jeffrey, aku mengatakan ini kepadamu karena aku adalah temanmu. Orang tua itu memandang Oswald dan mengepalkan tinjunya, mengetahui bahwa, memang, hal seperti itu akan sangat memalukan. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa kelompok Minos tiba di tempat itu, seperti yang diperintahkan ketika mereka pergi mencari cucu ketua sekte. Master Sekte, kami kembali. Salah satu dari mereka berkata, sementara yang lain melihat ke sekeliling dan melihat bahwa orang-orang dari keluarga Terry dari situasi sebelumnya juga ada di sana. Oswald mengangguk kepada orang itu sambil memijat janggutnya dan menekan kemampuan bawaannya. Minos menyadari hal ini dan melihat orang-orang di sekitar dengan ekspresi lega di wajah mereka. Itu kemampuan bawaannya? Dia bergumam sebelum melihat ibunya dan bertanya, apakah kemampuan bawaanmu sama dengan orang tua itu? Maisie tersenyum pada Minos dan berkata, ya, aku mewarisi kekuatan ayahku. Sedangkan Angelica, dia seperti nenekmu. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Bukan tanpa alasan orang-orang di sekte ini menginginkanmu sebagai penggantinya. Dia berkomentar, mencatat bahwa dia pasti cukup kuat mengingat betapa bagusnya skill itu. Oswald lalu berkata kepada cucunya, Minos, berjanjilah pada keluarga Terry bahwa kamu tidak tertarik merusak reputasi Lance dan tidak akan bertindak kotor. Aku sudah melakukannya. Minos menutup matanya dan tertawa. Tapi kemudian dia berkata, yah, aku tidak perlu bertindak untuk merusak reputasinya. Dia bisa melakukannya sendiri, tapi aku berjanji tidak akan bertindak jika dia tidak menggangguku. Orang-orang di keluarga Terry tidak menyukai Minos, tapi mereka hanya bisa menerima janjinya karena Oswald ada di sana. Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap kondisi Lance muda saat ini?
Sang patriark bertanya sambil menjepit karena marah. Kamu telah melukainya dengan serius. Minos kemudian menjawab, apa yang saya lakukan masih kecil. Anda harus mengajarkannya untuk tidak mengancam orang asing di masa depan. Jika ada yang kedua, dia tidak akan berakhir secara utuh. Apa? Beraninya kamu? Arogansi? Tuan Sekte, anak itu tidak punya sopan santun. Beberapa orang di pintu masuk keluarga itu berteriak dengan nada tidak puas. Oswald kemudian bertanya, mengancam? Dia mengancam keluargaku dan aku menunjukkan kepadanya sedikit tentang apa yang terjadi pada orang bodoh seperti dia, jawab Minos, menyebabkan kakeknya melihat ke arah Jeffrey. Saya kira masalahnya sudah beres, ya, kata Oswald. Lance sendiri yang memprovokasi ini, jadi tidak ada tanda tanya di sini bagimu untuk meminta hukuman bagi Minos, Jeffrey. Tetapi, cukup, kata Master Sekte dengan keras. Saya tidak akan terlibat karena ini masalah yang lebih mudah. Kalau begitu lakukan hal yang sama. Akhiri urusan. Dan dengan itu, situasi telah terselesaikan tepat sebelum ketiga kerabat tersebut meninggalkan daerah itu bersama-sama, meninggalkan kepala keluarga Terry yang marah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1305 hari-hari terakhir di Sekte Awan Kelabu. Saat mereka berangkat dari sana, Oswald memandang Minos dan memujinya. Kamu melakukannya dengan sangat baik untuk menunjukkan dominasimu. Lance terlalu mengganggumu bahkan tanpa kamu bersaing dengannya. Ngomong-ngomong, apa yang kalian berdua lakukan? Menurutku kalian berdua tidak datang ke sini bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Maisie teringat akan situasinya dan merasakan kekecewaan karena memergoki sahabatnya beraksi bersama putranya. Ivy memanggilku ke rumahnya karena masalah sebelumnya, dan dari situlah kami bertemu dan datang ke sini. Dia memberitahu ayahnya. Minos tetap diam, mengikuti mereka menuju kediaman di mana istri-istrinya sudah menunggunya. Apakah begitu? Oswald memperhatikan rona merah di wajah putrinya dan Minos memiliki aura wanita baru di tubuhnya. Sepertinya Ivy tidak memaafkan siapapun. Dia tertawa dalam hati tetapi tidak menunjukkan pikirannya kepada Maisie. Dia juga pernah berkencan dengan sahabat ibunya di masa lalu. Sehingga tak sulit bagi sosok lansia ini untuk memahami situasi Minos dan Maisie dan tidak mengungkapkan pemikirannya kepada putrinya. Namun mau tak mau dia merasa lebih senang dengan Minos, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Sementara Oswald menambahkan poin lain untuk Minos dalam penilaiannya, pemuda ini sedang memikirkan urusannya di sekte ini. Sudah hampir waktunya bagi kelompokku untuk kembali. Dia mempertimbangkan kesepakatan yang telah dia buat dan apa yang tersisa untuk mengakhiri komitmen mereka di Kekaisaran. Saya hanya perlu konfirmasi mengenai kesepakatan terakhir yang telah saya negosiasikan, dan inilah saatnya untuk pergi. Aku akhirnya bisa kembali ke Dataran Hitam. Dia tersenyum, membayangkan betapa kemajuan tempat itu selama ini dan apa yang harus dia lakukan sekembalinya. Saya masih punya waktu lebih dari 6 bulan untuk bepergian, tapi dalam waktu kurang dari seminggu. Saya mungkin akan bebas dari tanggung jawab sampai rombongan saya tiba di Albano. Minos melihat bulan-bulan yang ada di depannya. Setelah itu, aku akan melihat beberapa urusan di negara bagian itu sementara aku mencari warisan Dewa Kematian. Alasan utamanya mampir ke Albano adalah untuk membantu Abi menyelesaikan misi Dewi Kehidupan. Tapi karena dia akan melewati keadaan seperti itu, Minos sudah berpikir untuk mencoba berbisnis mengenai teknik Master Arai di Albano. Dia bisa mencoba menyelesaikan masalah seperti itu dengan Vogel melalui Ellen, yang masih dalam kondisi itu. Namun posisinya di negara itu masih terlalu rapuh. Bahkan dengan kenaikan kekuasaannya yang hampir tak terbendung, hal itu masih belum terjadi, dan kekuatannya akan terbatas bahkan ketika hal itu terjadi. Jadi dia pikir akan lebih mudah untuk bernegosiasi langsung dengan keluarga Barat, yang sudah memiliki perjanjian dengan Dataran Hitam. Namun, jika itu tidak berhasil, dia akan mencoba kartu terakhirnya dengan keadaan ketika gereja spiritual akhirnya menobatkannya. Bagaimanapun, dengan mengingat hal ini, Minos segera tiba di rumah kakeknya ditemani oleh 2 orang itu. Sesampainya di kediaman itu, mereka berkumpul untuk makan dan membicarakan masalah hari itu. Dengan Oswald dan Maisie tidak membicarakan beberapa perbuatan Minos agar tidak membuat kesal Abi, Ruth, dan Gloria. Mereka tahu dia telah tidur dengan lebih dari satu wanita dalam beberapa jam terakhir. Tetap saja, mereka semua memilih untuk tidak membicarakannya, terutama ketika mereka dikelilingi oleh orang lain selain diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Minos bersenang-senang, tapi dia selalu kembali kepada mereka, jarang menunjukkan ketertarikan pada orang lain di depan mereka dan mencintai mereka dengan cara yang unik. Orang lain akan datang dan pergi dalam hidupnya, tetapi mereka berdampingan dengan pria ini, dengan perhatian yang tidak dimiliki orang lain. Jadi mereka menerima perilaku seperti itu darinya, meskipun mereka selalu bertindak membatasinya. Dalam sekejap mata, hari-hari berlalu. Setelah insiden sebelumnya dengan Lance, sebagian besar kesepakatan Minos dengan sekte ini disetujui, dan hanya kesepakatan dengan Master Arai yang ditolak.
Dengan ini, Minos berbicara dengan Thalia dan mengatur bahwa ketika semua teknik yang dia pesan di sekte ini dan di seluruh kekaisaran sudah siap, dia akan mengambilnya dan membawanya ke dataran hitam. Karena ini adalah alasan yang bagus baginya untuk pergi ke wilayah itu, kakak perempuan Ruth menerima permintaan dari Minos tanpa masalah apapun. Di sisi lain, dalam beberapa hari terakhir, Isabella muncul di sekte awan abu-abu dan menghabiskan beberapa momen spesial bersama Minos, yang hanya mereka dan istrinya yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Orang-orang lain di sekte tersebut hanya menganggap kunjungan ini sebagai pertanda baik bagi calon master sekte di masa depan. Bagaimanapun, orang seperti itu perlu memiliki hubungan yang baik dengan kedaulatan masa depan negara ini. Namun ketidakbahagiaan beberapa orang di sekte yang ingin bertemu dengan sang putri, di antaranya Lance, Isabella sepertinya tidak tertarik pada siapapun selain Minos. Dengan itu, perjalanan singkat sang putri melalui area ini secara alami membuat banyak orang terkesan dan kesal, termasuk Minos sendiri. Tapi begitulah hidup, dia telah meletakkan tangannya di tempat yang tidak seharusnya, dan sekarang dia hanya bisa memikul tanggung jawab atas tindakan seperti itu. Pada akhirnya, Isabella kembali ke ibu kota. Berjanji akan menemuinya di wilayah utara. Pada saat yang sama, dia merasa tenang bisa bersama wanita lain di sekte ini pada hari terakhirnya di sana. Maisie tidak menyukai hubungan Ivy dan Minos. Namun, pada akhirnya, keduanya tetap melanjutkan dan dia menerima bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Apa yang bisa dia lakukan jika teman dan putranya adalah dua orang mesum? Setidaknya dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Minos akan segera kembali ke wilayah utara. Dan hubungannya dengan Ivy tidak akan banyak berubah. Sebaliknya, mungkin hal itu malah akan membantunya di masa depan sehubungan dengan putranya, yang sudah tidak terlalu kasar terhadapnya selama periode ini. Sedangkan untuk Ivory, kesepakatan dia dan Minos sudah ada, dan mereka sudah mendapatkan pengalamannya ketika ada waktu dalam beberapa hari terakhir. Insiden dengan Lance tidak mengubah apapun bagi mereka, dan segalanya berjalan damai setelah malam itu. Satu-satunya hal yang penting adalah sikap Lance saat bangun tidur, tidak berubah sama sekali mengenai Ivory dan kebenciannya terhadap Minos meningkat pesat. Tapi karena dia baru bangun sehari sebelum waktu kepergian Minos dan istri-istrinya dari sekte ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk menimbulkan masalah. Jadi, setelah kelompok berempat mengucapkan selamat tinggal kepada Kara, yang belum maju ke tahap ketujuh atau sempat bersenang-senang dengan Minos. Mereka meninggalkan area sekte awan abu-abu ini. Jumlah mereka masih banyak di negara bagian ini, namun kekuatan mereka masih perlu ditingkatkan agar tidak terlalu terlibat dalam urusan lokal. Namun, Minos sudah memusatkan perhatiannya pada sekte pembunuhan orang suci dan hal-hal yang berkaitan dengan gereja spiritual. Selain itu, dia punya waktu 1 tahun untuk mengambil keputusan tentang masa depan sekte itu. Setelah berpamitan dengan keluarganya di tempat ini, ia berangkat di punggung Maida bersama istri-istrinya. Waktunya bersenang-senang. Dia berkomentar kepada mereka saat mereka berangkat dari kota itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1306 alasan nama itu. Saat Minos dan istrinya meninggalkan sekte awan abu-abu, Lance bertemu dengan beberapa tetuanya di bagian lain dari markas besar organisasi itu. Dia memiliki ekspresi yang buruk di wajahnya, merasa bersalah. Bagaimana rasanya melihat wanita yang Anda cintai bersama pria lain, lalu dipukuli oleh orang tersebut? Dan terbangun beberapa hari kemudian dan mendapati bahwa tidak terjadi apa-apa pada orang tersebut? Ini akan sangat buruk, bukan? Namun kasus yang dipermasalahkan lebih buruk dari itu. Lagi pula, Minos tidak dihukum, terus berhubungan seks dengan wanita itu, dan hidup seperti raja sementara Lance yang malang menderita koma. Yang menganiaya dia setelah mencemari Ivory yang manis telah menikmati waktunya bersama berbagai wanita di sekte tersebut. Ia bahkan tak mempermasalahkan istrinya saat pulang mencium aroma orang lain. Selain itu, ia masih mendapatkan perhatian penuh dari sang putri, yang memperlakukannya seolah-olah ia setara atau bahkan lebih tinggi darinya. Lance mengetahui secara praktis segala sesuatu yang terjadi pada Minos akhir-akhir ini. Dan pengetahuan ini sangat mengganggunya. Dunia ini terlalu tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang keji seperti Raja Stuart bisa seberuntung itu sementara dia, orang hebat, menderita dalam interaksinya dengan jenis kelamin perempuan? Lebih buruk lagi, setelah sadar dari keterpurukannya, pemuda pirang ini menyadari bahwa reputasinya sedang rusak. Dan banyak yang mempertanyakan kemampuannya dalam memimpin. Oleh karena itu, raut wajahnya sangat buruk. Dan dia tidak bisa hanya berdiam diri sementara Minos melakukan apapun yang dia inginkan. Tetua, kalian semua harus menerima niatku mengumpulkan kalian di sini. Dia berkata dengan nada yang dalam, sementara wajahnya gelap seperti malam. Orang-orang di sana sangat mengenal individu berambut pirang ini. Beberapa dari mereka bahkan pernah bekerja dengan Lance selama beberapa dekade. Jadi mereka tidak perlu mendengar dari mulutnya apa niatnya. Tuan muda, kami memahami perasaan Anda. Tetapi tidak baik bagi kami untuk bertindak secara terbuka. Salah satu orang yang lebih sensitif di sana menyarankan,
merasa bahwa menangani masalah ini akan membuat pusing kepala. Lance mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku tahu, aku tidak bodoh. Mari kita bocorkan informasi tentang perjalanannya melalui kota kita dan kembalinya dia ke wilayah utara ke sekte pembunuh suci." Mata Lance menjadi dingin, dan senyuman jahat muncul di bibirnya. "Saya pernah mendengar bahwa beberapa keluarga di sekte itu membencinya. Jadi, beritahu mereka bahwa peluang telah muncul. Mereka akan melakukan sisanya untuk kita." Oh, orang-orang di tempat itu, sebuah kantor yang gelap, membuka mulut mereka menyadari bahwa meskipun Lance emosional, dia masih bisa membuat pilihan yang baik. Sekte pembunuhan orang suci adalah musuh mereka. Tapi akan lebih baik jika kekuatan seperti itu menangani Minos tanpa mereka harus terlibat. Di sisi lain, meski rencana mereka gagal, Raja Stuart dapat melenyapkan orang-orang dari kekuatan musuh Sekte Awan Abu-Abu. Dengan kata lain, ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi mereka. Berpikir seperti itu, tidak ada seorang pun di sana yang melihat adanya masalah dalam mengikuti ide Lance. "Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda?" seseorang bertanya. Lance selalu menjawab, "Kirim pesan ke medan perang antara sekte kita dan organisasi itu. Biarkan informasi itu sampai ke tempat beberapa murid kita yang jatuh. Ketika seseorang meninggal di medan perang, barang-barang orang tersebut akan dikumpulkan oleh pemenang di dekatnya. Jadi dengan mengirimkan petunjuk ke medan perang, khususnya di mana orang mati berada, Lance akan menemukan cara untuk mengomunikasikan meninggalnya Minos kepada musuh-musuhnya tanpa mengambil banyak risiko. Satu-satunya risiko baginya adalah tidak ada seorang pun yang menghargai informasi ini. Tetapi hal ini sangat kecil kemungkinannya karena semua informasi relevan dalam perang. Karena itu, dia yakin dengan rencananya dan akhirnya mencapai kekuasaan. Dengan cara ini, aku akan mendapatkan kembali semua prestiseku." Setelah meninggalkan Sekte Awan Abu-Abu, Minos dan istrinya melakukan perjalanan selama beberapa hari melalui timur Kekaisaran Flaming, melewati wilayah yang memberi nama pada negara bagian ini. Di bagian kekaisaran ini terdapat pegunungan dengan aktivitas vulkanik yang intens. Ada banyak wilayah yang lebih penting daripada dataran hitam yang terbakar total. Namun kobaran api di wilayah ini tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja. Tidak, mereka berpindah-pindah wilayah, menyelesaikan siklusnya setiap dekade, memperbaharui vegetasi yang dilaluinya, memberikan ruang bagi munculnya kehidupan baru. Sayangnya, siklus ini menghalangi munculnya barang-barang umum seperti obat-obatan atau barang-barang yang terfokus pada banyak kemungkinan. Namun poin negatif ini bukannya tanpa manfaat. Itu adalah wilayah yang disukai oleh para kultivator yang memfokuskan keterampilan mereka pada teknik yang dipengaruhi api. Misalkan seseorang yang menggunakan teknik bola api dilatih di tempat ini. Maka orang seperti itu akan dapat meningkatkan pemahamannya dengan lebih mudah dengan berlatih di sana dibandingkan jika mereka melakukannya di pegunungan salju tak berujung. Tempat lain ini ideal bagi para pembudidaya dengan teknik yang dipengaruhi es. Namun meskipun mereka berlatih sambil melewati wilayah yang sulit ditemukan di bagian lain benua ini, kelompok Minos tidak ada di sana untuk mendapatkan pemahaman. Selain kerajaan tata ruang di pihak mereka, tidak ada teknik pelatihan yang cocok dengan tempat tersebut. Jadi bagi mereka, jalur di kawasan ini hanyalah pariwisata. Namun, di saat yang sama, mereka terus memperkuat diri dan mengenal keadaan ini. Namun selama hari-hari perjalanan, Abi akhirnya naik ke level 62, sementara Ruth hampir mencapai level 63. Adapun Gloria, dia sepenuhnya fokus pada penguasaan tekniknya, telah berhenti mengembangkan jiwanya agar tidak maju ke tahap tertentu secara tidak sengaja. Selebihnya, perutnya terus membesar, dan dia menjadi semakin keibuan seiring berjalannya waktu. Maida dan Kila tidak maju pada masa itu. Tetap saja, kedua makhluk spiritual itu memanfaatkan fakta bahwa mereka telah kembali melakukan perjalanan, kembali bersenang-senang di benua itu. Hal ini khususnya berlaku bagi Kila, yang merasa sangat nyaman berada di kawasan gunung berapi aktif ini dan mau tidak mau menikmati sumber air panas. "Ah, tempat ini luar biasa," seru Gloria puas sambil memejamkan mata dan bersantai di pemandian air panas alami besar tempat keluarganya berada. Jauh di atas gunung di bagian Flaming Empire yang terbakar, kelompok mereka berhenti untuk beristirahat sejenak dan menemukan sumber air panas yang bagus. Di sana, para wanita dan binatang tidak melewatkan kesempatan untuk meyakinkan Minos agar beristirahat beberapa jam agar mereka dapat bersantai di surga yang membara ini. Pemandangan dari tempat itu sungguh menakjubkan, dan sensasi airnya lebih nikmat daripada pijatan. Maka mereka segera melepas pakaiannya dan bersantai di pemandian air panas yang seukuran alun-alun kota kering itu. "Nyaman banget kakak," komentar Kila sambil memejamkan mata dan juga berada di dalam sumber air panas, dengan bulunya seluruhnya berada di dalam air. Saat mereka mengobrol santai, Minos bertanya, "Tahukah kamu alasan mengapa wilayah ini terbakar selamanya?" Bangkitnya Dataran Hitam bab 1307 makam. Mendengar pertanyaan Minos, Abi dan Ruth menunjukkan dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak tahu kenapa,
tapi Gloria sepertinya memikirkan sesuatu. Alasannya, itu adalah insiden besar di daerah itu lebih dari 1 juta tahun yang lalu ketika seorang pesilat setengah dewa menggunakan teknik api untuk menghukum musuh di daerah itu. Kata si rambut merah itu sambil memijat perutnya ke dalam air sumber air panas itu. Minos tersenyum ketika dia mendengar apa yang Gloria pelajari dari gereja. Tempat itu sudah seperti itu bahkan sebelum Henricus Longus lahir, lebih dari 5 juta tahun yang lalu. Apa? Bagaimana bisa? Seru wanita hamil itu. Gloria mempercayai suaminya, namun dia juga mempercayai gereja. Jadi dia tidak bisa tidak menganggap jawabannya aneh. Aku belum pernah mendengarnya dari keluarga kekaisaran. Itu adalah informasi dari gereja. Dia berkata supaya dia tahu bahwa ini resmi, bukan cerita yang disebarkan melalui rumor atau apapun. Minos tersenyum dan menutup matanya. Aku bisa membayangkannya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini bohong. Tempat di sini tidak jauh berbeda dengan pegunungan salju tak berujung di wilayah utara. Mata Abi membelalak saat dia mengingat perjalanan dia dan Minos melalui pegunungan salju tak berujung bertahun-tahun yang lalu. Minos kemudian melanjutkan, tempat ini adalah kuburan kerangka raksasa, tempat yang disegel menggunakan perpaduan teknik api 13 demigod kuno. Apa? Seru Gloria. Apakah ada kerangka di sini juga? Minos mengangguk dan berkata, menurut legenda, tempat ini diciptakan oleh organisasi musuh dari sekte kuburan abadi. Tapi tidak seperti tempat itu yang harus ada orang yang mengawasi dan memperbarui segelnya, tempat ini diciptakan untuk selamanya seperti itu. Pada masa Henricus Longus, api tersebut konon hanya bisa dipadamkan oleh dewa yang menguasai teknik yang sifatnya berlawanan. Secara kebetulan, lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Dewi Air muncul, dan sebagian dari area yang terbakar itu berada padam. Dia ingat bahwa seluruh wilayah kekaisaran api adalah api neraka pada masa dewa itu. Dia mengetahui tentang Dewi Air karena buku sejarah gereja spiritual itu sendiri. Oleh karena itu, dia mengaitkan perubahan di wilayah itu dengan orang yang, tidak seperti Dewa Kematian dan Dewi Kehidupan, sebenarnya telah mencapai level 100. Apakah maksudmu gereja melakukan ini dengan sengaja dan berbohong? Gloria bertanya, mengingat Dewi Air pernah menjadi paus tertinggi organisasi itu. Dia telah menyatakan. Pertanyaannya adalah apakah segel tempat ini melemah atau tidak. Berbeda dengan wilayah utara, di wilayah ini, seseorang tidak dapat mendekati kerangka tersebut dan melihatnya. Jadi, apakah kamu mencoba menguji ini? Ruth bertanya, mengetahui bahwa suaminya tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Minos mengangguk, ada kerangka di dekat tempat kita berada. Jika segelnya lemah, kita mungkin bisa mengaksesnya. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Abi mengerutkan alisnya. Kamu tidak ingin melakukan apapun di sekte di pegunungan salju tak berujung itu. Jadi mengapa kamu ingin bertindak di sini? Di wilayah utara, segelnya menghalangi benda-benda itu, dan aku juga tidak bisa berbuat banyak terhadap kerangka itu. Tapi di sini, segelnya mungkin melemah. Jadi meskipun aku tidak bisa menggunakan benda seperti itu untuk saat ini, aku akan mencoba membawanya ke dataran hitam, kata Minos. Minos merasa kerangka itu mungkin ada hubungannya dengan ancaman yang diperingatkan oleh pecahan jiwa Henricus Longus. Tapi tidak hanya itu, energi dari tulang-tulang itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa tidak membayangkan bahwa hal seperti itu bisa membantu. Bagaimanapun juga, Henricus Longus mengetahui semua ini, telah melihat masa depan, dan bahkan menghasilkan teknik yang berfokus pada penyerapan energi untuk warisannya. Apa maksudnya ini? Minos tidak bisa memastikan karena dia tidak bisa melihat penglihatan Henricus Longus. Tapi dia merasa dewa seperti itu telah menyiapkan tekniknya untuk digunakan dengan tulang primordial ini. Dia sudah memiliki seni melahap. Gravitasi kaotik dapat digabungkan dengan teknik seperti itu. Selain itu, teknik ke-9 adalah teknik penyegelan, yang juga melibatkan pengendalian energi. Jadi bagi Minos, jalan di depannya sudah jelas. Cobalah untuk menggunakan kerangka itu. Bukankah itu berbahaya? Gloria bertanya pada Minos. Jika segelnya masih utuh, ya? Tapi aku tidak akan mencoba apapun. Dia menjawab dengan tulus. Tetapi jika segelnya melemah, aku akan bisa memindahkan benda itu ke dalam kerajaan tata ruang. Apakah menurutmu itu ide yang bagus? Abi bertanya, khawatir dengan akibat yang mungkin timbul dari hal ini. Tapi Minos meyakinkan semua istrinya tentang hal itu. Jangan khawatir. Kerajaan tata ruang adalah sesuatu yang bahkan lebih stabil daripada dunia kita sendiri. Jadi jika tulang-tulang itu tidak membahayakan benua ini, tidak akan terjadi apa-apa di kerajaan tata ruang. Kerajaan tata ruang bukan sekadar tempat perlindungan budidaya di wilayah dengan akses terbatas. Tempat-tempat ini juga unik karena tidak dapat diganggu-gugat. Apa maksudnya ini? Ya, lubang cacing tidak bisa dibuka dari dalam satu kerajaan tata ruang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa masuk ke dalamnya. Bahkan Tuhan pun tidak mampu melanggar prinsip ini. 3 juta tahun setelah Henricus Longus binasa.
Seorang dewa menjadi terkenal karena mencoba menyerang kerajaan tata ruang naga kuno di benua binatang. Pada saat itu, pria dari benua ilahi itu dimusnahkan oleh gabungan badai kesengsaraan petir dan runtuhnya ruang di sebagian kerajaan tata ruang tersebut. Bencana seperti itu merusak kerajaan tata ruang naga kuno dan menciptakan kantong ruang tidak stabil yang menelan seperempat wilayah tersebut. Kantong ruang seperti itu kemudian berubah menjadi area terkenal di dunia spiritual, yang membuka pintu ke tempat-tempat acak, mengirim orang ke dalam reruntuhan harta karun raksasa. Tak seorang pun yang memasuki tempat seperti itu pernah kembali, tapi tempat seperti itu terkenal dan ada dalam buku sejarah yang dibaca Minos dan istrinya. Bagaimanapun, kerajaan tata ruang naga kuno telah rusak sebagian, tetapi masih ada sampai hari ini. Karena itu, Minos tahu bahwa kerajaan tata ruangnya aman dan tidak akan menderita hanya karena salah satu kerangka ini. Apakah itu benar? Gloria bertanya. Jangan terlalu dipikirkan. Kita mungkin tidak perlu melakukan apapun. Ucapnya sambil berenang beberapa meter dan menunjukkan kepada mereka sebuah gunung sekitar 10 km dari sana. Kerangka terbesar di daerah ini ada di tempat itu. Apakah kamu ingin melihatnya? Kerangkanya tidak terlihat, tetapi karena Henricus Longus telah menemukan sisa-sisa kuno terbesar ini, Minos tahu di mana menemukannya. Jadi setelah bersantai sebentar di sumber air panas itu, sekelompok manusia dan binatang berangkat menuju tempat yang ditunjukkan Minos kepada mereka. Para wanitanya memiliki minat yang sama terhadap petualangan dan perkembangan potensial di dataran hitam seperti dia, jadi mereka semua berangkat dari sana, ingin mengetahui pemikirannya. Namun, mereka bukan satu-satunya yang ada di sekitar. Bangkitnya dataran hitam bab 1308 upaya serangan 1. Saat Minos dan kelompoknya menuju gunung tempat salah satu kerangka kuno raksasa di daerah ini seharusnya berada, sekelompok orang mengikuti jejak mereka dari kejauhan. Dalam grup ini, 3 orang suci spiritual, 2 level 71 dan 1 level 72 mengikuti petunjuk dari kelompok Minos. Beberapa hari setelah kepergian Minos dan istrinya dari wilayah Sekte Awan Abu-Abu, kelompok Lens berhasil menyampaikan informasi perjalanannya kepada orang-orang di Sekte Pembunuhan Suci. Dengan itu, keluarga Sekte yang telah mengatur rencana dengan Abe Vogel untuk membalas kematian mereka di Dataran Hitam memutuskan untuk bertindak setelah mengetahui informasi tersebut. Mereka segera mengirimkan 3 orang pemimpinnya, orang-orang yang ada di kelompok ini sekarang. Mereka yang berkomplot melawan Minos di pihak Abe selama bertahun-tahun bukanlah anggota keluarga terkemuka sekte tersebut. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang dari keluarga biasa, seperti contoh House Miles di Sekte Awan Abu-Abu. Karena itu, ketiga orang ini baru berada di awal tahap ke-8. Bagaimanapun, sebagai orang suci spiritual, mereka tidak lemah, apalagi lambat dalam menyelidiki jejak kelompok yang ceroboh tersebut. Dengan demikian, mereka menemukan jalan menuju orang-orang itu dengan relatif mudah, dan akhirnya mencapai mereka hari ini. Kemana mereka pergi? Satu-satunya wanita di sana, ketua kelompok, bertanya sambil mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa orang-orang ini membuang-buang waktu di tempat yang terbakar ini. Selain sumber air panas, tidak ada hal lain yang menarik untuk dikunjungi di kawasan Flaming Empire ini. Seolah belum cukup, rombongan Minos sudah menghabiskan waktu berhari-hari berkeliling kawasan ini dan sering mengunjungi beberapa sumber air panas seperti yang baru saja mereka tinggalkan. Selain itu, tempat ini berbahaya, dan sepertinya tidak satu pun dari orang-orang itu yang memiliki teknik atau keterampilan apapun yang berhubungan dengan sifat tempat ini. Oleh karena itu, mereka sepertinya membuang-buang waktu hanya dengan memikirkan wanita yang tidak tahu sebanyak Minos itu. Aneh. Salah satu pria, seseorang berjanggut dan berambut hitam, berkata, melihat bagaimana Minos menunjukkan kepada Maida tempat yang mereka tuju. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Tidak, sepertinya mereka tahu kemana tujuan mereka. Pria lainnya berkata, merasakan bahwa inilah masalahnya. Saat dia mengatakan ini, Minos dan kelompoknya berhenti di depan sebuah gunung besar yang hampir seluruhnya dilalap api. Namun anehnya, tidak ada asap yang keluar dari kawasan yang tampak seperti batu raksasa setinggi lebih dari 100 meter itu. Pada titik di mana kelompok Minos berhenti, tidak ada apa-apa. Itu hanyalah titik terendah dari gunung yang terbakar itu, dari mana langit jingga di area tersebut tampak menyatu dengan sebagian api dari gunung itu. Wanita dan pria lain yang mengejar mereka memperhatikan tingkah laku keempat manusia tersebut dan menyadari bahwa mereka sepertinya pergi ke tempat yang diketahui, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Apa yang mereka inginkan di sini? Wanita itu bertanya-tanya sebelum mendengar pertanyaan dari temannya yang botak. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita menunggu untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan? Atau apakah kita langsung menangani mereka, untuk selamanya? Orang seperti itu bertanya. Tentu saja dia penasaran ingin mengetahui tujuan Minos berada di tempat itu. Tapi mereka adalah orang suci spiritual, sementara pihak lawan hanya memiliki kaisar spiritual dan bahkan raja spiritual. Jadi apa yang mereka kejar mungkin tidak ada nilainya bagi kelompok ini.
Dalam hal ini, melenyapkan lawan selagi mereka punya kesempatan mungkin merupakan alternatif terbaik bagi mereka. Wanita itu kemudian menjawab, "Mari kita ikuti mereka lebih lama lagi. Hal terburuk apa yang bisa terjadi jika kita tidak segera bertindak? Setidaknya mari kita hilangkan keraguan kita terhadap situasi ini." Dua orang lainnya langsung setuju. Merasa tidak ada yang bisa menghentikan mereka pada hari yang menentukan ini. Siapa yang bisa digunakan Minos untuk menyelamatkan dirinya kali ini? Seorang wanita hamil, para ahli yang tidak ada, rumor tentang kekuatannya, menurut mereka, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, mereka mengawasi kelompok itu sementara Minos melangkah maju memimpin istri-istrinya. Saat dia berhenti di depan gunung itu dan berjalan beberapa meter lebih dekat ke api, kata Minos. Meskipun tempat ini dibangun untuk menyegel kerangka di sini tanpa perlu ada orang yang mengawasi area tersebut, bukan berarti tidak ada bangunan yang berguna di sini. Di tempat di depan kita ini, ada pintu masuk yang mirip dengan yang ada di Sekte Makam Abadi. Jika segelnya melemah, anggota organisasi di belakang pencipta area ini harus bertindak melaluinya untuk memperkuat segelnya. Dia mulai mengedarkan energinya melalui lengannya, membuat beberapa gerakan tangan mendekati tanah. Jika segelnya melemah, jalan itu akan terbuka untuk kita. Dia bergumam kepada istrinya ketika dia berjuang untuk menggerakkan mekanisme tak kasat mata di area itu. Bagaimana kalau tidak? Abi menanyai suaminya. Maka apa yang saya lakukan tidak akan berpengaruh, dan kita akan pergi dari sini, kata Minos, tetapi suara tiang-tiang tua yang terbuka terdengar mengikuti kata-katanya. Ketika hal seperti itu terjadi, orang-orang yang tidak mendengarkan dialog antara Minos dan istrinya terkejut. Tidak hanya gempa kecil yang terjadi di daerah itu, namun bagian depan gunung tempat Minos berjongkok beberapa meter yang lalu tiba-tiba berubah. Apa yang tampak seperti dasar gunung telah berubah menjadi ladang magma, di mana sebuah lorong yang sangat sempit terhubung ke gunung yang lebih kecil di dalam gunung yang terbakar itu. Mengikuti jalan itu, yang dilihat siapapun hanyalah awal dari sebuah gua yang gelap dan tidak ada yang lain. Apa-apaan ini? Apa itu? Salah satu dari pria level 71 menanyai rekannya dengan suara rendah, sangat tidak percaya dengan situasi ini. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa ada hal semacam itu yang sudah ada sejak lama di tempat ini. Jadi melihat Minos mengungkapkan rahasia besar kepada mereka bahkan tidak ingat lagi bahwa mereka ada di sana untuk membunuh pemuda seperti itu. Yang ada dalam pikiran mereka sekarang hanyalah memecahkan misteri tempat aneh ini. Minos kemudian berdiri dan memandangi istrinya. Ada jebakan di tempat ini yang dibuat untuk mencegah orang-orang yang tidak terkait dengan sekte tersebut masuk ke sini. Jadi kamu harus bergerak seperti saya. Masuklah ke tempat yang sama seperti saya dan jangan menyentuh apapun. Apakah itu tidak apa-apa? Ya. Ketiganya menjawab sementara kedua binatang itu duduk di depan tempat itu, menunggu karena mereka tidak dapat berjalan melalui jalan sempit itu. Tetapi bagaimana Anda tahu kemana harus melangkah? Apakah Henricus Longus bagian dari organisasi itu? Gloria menanyai suaminya saat mereka mulai menyusuri jalan menuju gua yang gelap itu. Tidak, tapi dia memiliki hubungan dengan salah satu master sekte di belakang kelompok yang membuat tempat ini. Jadi dia meninggalkan kenangan tentang itu padaku. Kata Minos, berjalan menuju tujuannya, sangat berhati-hati. Sementara itu, ketiga individu tersebut berlari menuju tempat itu, berniat masuk ke sana juga. Rubah ekor 9, ya. Saya pikir saya akan mengambil yang itu untuk diri saya sendiri nanti. Wanita itu berpikir sambil menatap Kila. Mereka melumpuhkan kedua binatang itu sehingga mereka tidak memperingatkan kelompok Minos dan segera memasuki tempat itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1309 upaya serangan 2. Ketika orang pertama mulai berjalan di sepanjang jalan yang telah diikuti Minos dan istrinya, orang tersebut membuat tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Saat dia melangkah keluar dari area yang diizinkan di tempat itu, salah satu jebakan di sana segera aktif, menyebabkan medan magma bergerak seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Namun saat itu, semburan cairan panas keluar dari tengah area magma tersebut, menuju ke arah pria tersebut. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Ketika ketiganya menyadari sesuatu sedang terjadi, semburan lahar sudah hendak menghantam rekan mereka. Brengsek, orang seperti itu berteriak saat melihat benda itu datang ke arahnya dan melompat ke depan. Dengan cepat mengaktifkan beberapa teknik untuk menghindari kemungkinan terburuk dan mempertahankan diri dari sisa-sisa yang mungkin ada. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa tempat atau aliran lahar seperti itu tidak berbahaya. Tidak, mereka menyadari bahwa hal itu bahkan dapat melukai mereka. Para suci spiritual, jadi tidak ada satupun dari mereka yang akan meremehkan hal seperti itu atau bertindak sombong di depan tempat asing itu. Sayangnya bagi pria level 71 itu, meskipun dia telah menghindari jet tersebut ketika dia menghela nafas lega, gelombang lava muncul di sisi kanannya. Ketika hal itu terjadi, teman-temannya segera kembali ke tempat mereka datang, sambil matanya terbelalak ketakutan melihat benda itu. Dia bahkan mencoba melarikan diri ketika melihatnya.
Tetapi jalan di depannya tertutup begitu cepat dengan lava yang jatuh sehingga dia dilalap api sebelum dia bisa melarikan diri. Karena suhu zat agar-agar itu, orang suci spiritual level 71 ini bahkan tidak sempat berteriak. Akibatnya, tubuhnya lenyap sama sekali, bahkan tanpa meninggalkan tulang atau benda seperti cincin spasial. Semuanya meleleh dengan zat panas itu, mengalir kembali ke medan magma segera setelahnya. Apa itu tadi? Pria terakhir yang tersisa bertanya pada wanita di sampingnya sambil berkeringat dan bernapas dengan cepat. Meneguk, saya pikir dia jatuh ke dalam perangkap. Dia menoleh ke belakang, pucat karena ketakutan, ketika dia mengingat bahwa ada 3 dari mereka sekarang, tetapi dalam sepersekian detik, salah satu dari mereka musnah. Bahkan jiwa pria itu pun terhapus dari dunia ini, tidak meninggalkan apapun yang menandakan bahwa dia pernah ada. Saat mereka melihat kembali ke tempat itu, mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tampak telah kembali normal, dengan jalur dari sebelumnya terlihat lagi oleh mereka. Pria itu lalu bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Jika kita melakukan kesalahan yang sama seperti Cliff, itu akan menjadi akhir bagi kita. Satu pun dari kita yang lebih kuat dari dia. Wanita itu mengepalkan tangannya dan berkata, kita harus terus maju, itu bukti bahwa tempat seperti itu berharga. Ada beberapa alasan untuk menerima besarnya kemungkinan kematian di dunia ini. Salah satunya justru menemukan harta karun yang bisa menjungkir balikkan langit dan bumi, sesuatu yang bisa mengubah generasi sebuah keluarga. Dalam situasi ini, seorang penggarap tradisional tidak akan takut akan bahaya yang ada di hadapannya. Sebaliknya, mereka akan berusaha keras untuk mengatasi masalah yang menghadang mereka dan memanen buah terbaik. Hanya dengan cara ini seseorang dapat beralih dari air ke anggur dengan cepat. Pria itu memahami pasangannya dan menanyainya. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Jangan sentuh apapun. Ikuti jejak orang-orang tadi. Ucapnya saat menyadari bahwa beberapa jejak Minos dan istrinya belum hilang karena masalah sebelumnya. Selebihnya, berhati-hatilah. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, diamlah atau kembali. Baiklah, dia mengangguk, merasa itu masuk akal. Dari mana Minos mendapatkan informasi dari tempat ini? Dia bahkan tahu cara masuk dengan aman. Wanita itu memikirkan hal ini sambil mengerutkan kening. Sudah mengikuti jalan sempit di bidang magma itu. Beberapa waktu kemudian, setelah banyak berkeringat di jalan tadi, pria dan wanita yang berasal dari sekte pembunuh suci berhasil mengatasi fase itu. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua gelap di kaki gunung, mereka melihat 3 jalan di depan setelah berjalan beberapa meter di dalamnya. Meneguk, apa sekarang? Dia bertanya pada temannya, melihat jejak di ketiga jalur tersebut. Wanita level 72 ini juga merasa tidak yakin saat melihat ini. Namun keserakahan di hatinya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Jadi dia mencoba memindai area tersebut untuk memilih jalannya. Mari kita ambil jalan tengah. Dia berkata setelah beberapa menit. Namun mendengar nada bicara wanita ini, pria itu merasa sedikit aneh. Bagaimana jika dia mencoba menggunakanku sebagai kelinci percobaan? Dia lebih kuat dariku. Jadi pastinya dia mungkin memiliki kesempatan ekstra jika dia membuatku mengambil langkah yang tidak akan dia ambil hanya untuk menguji sesuatu. Bukankah lebih baik kita berpisah? Dia menyarankan, melindungi dirinya dari rekannya yang menikamnya nanti. Jika ada sesuatu yang berharga, kenyataan seperti itu akan lebih mungkin terjadi daripada dia menggunakan dia sebagai kelinci percobaan. Dia memandangnya dan merasa orang seperti itu mencurigainya. Dan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi ini. Tapi dia tidak keberatan dengan pidatonya. Itu juga bukan ide yang buruk. Kamu ingin pergi ke arah mana? Dia menghela nafas lega dan menunjuk ke arah yang menurutnya terbaik. Aku akan mengambil pintu masuk kiri. Baiklah, aku ambil yang tengah. Dia berkata sebelum membuat gerakan untuk memasuki terowongan itu. Tapi setelah melakukan itu, dia segera berbalik dari tempatnya datang, menyadari bahwa pasangannya telah memasuki terowongan lain. Mari kita lihat apakah jalannya akan membawa masalah sebelum aku memilih jalanku sendiri. Setelah merenungkan rencananya dan berhenti di lokasi pertigaan itu, tanpa bergerak. Dia menggunakan teknik jiwanya untuk mengarahkan bagian dirinya ke dalam terowongan di sebelah kiri. Lakukan hal itu tidak akan membantu jika tidak ada orang yang berjalan di depannya untuk menunjukkan jalan yang benar. Jadi dia lebih suka menemani temannya dengan cara ini, menggunakan dia sebagai kelinci percobaannya. Namun perjalanannya tidak berlangsung lama. Hanya 5 menit setelah berpamitan dengan pria level 71, wanita ini mendengar teriakan dari tempat itu. Ah, tolong, suara temannya terdengar putus asa bahkan sebelum dia melihat apa yang terjadi di dalam terowongan itu. Apa yang telah terjadi? Dia berjalan normal dan tiba-tiba mulai berteriak. Dia merenung, namun mendengar pria itu semakin putus asa. Orang tersebut merasa takut dan membuat jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan memasuki terowongan tengah, memutuskan untuk mengikuti nalurinya dan tidak tinggal diam melihat masalah pasangannya.
Kuharap itu sepadan dengan masalahnya. Dia bergumam, berkeringat dingin dan sangat pucat, tidak lagi mengingat keberadaan Minos mengingat risiko di sekitarnya. Sementara itu, Minos dan istrinya berada di ujung terowongan tengah, mencapai tujuan. Bangkitnya dataran hitam bab 1310 upaya serangan 3. Apa gunanya ketiga terowongan itu? Apakah mengarah ke area yang berbeda? Ruth bertanya sambil mengikuti di belakang Abi, yang berdiri di belakang Gloria. Si rambut merah menatap suaminya, melanjutkan jalannya tanpa kesalahan, saat dia mendengarkan suaminya menjawab Ruth. Terowongan kiri dan kanan tidak mengarah kemanapun. Yang satu memiliki serangkaian kebingungan mental yang bahkan akan membuat sage spiritual level 89 menjadi gila. Adapun yang lainnya, dipenuhi dengan boneka pembunuh, siap melawan siapapun yang berani masuk ke sana. Wah, orang-orang di balik tempat ini telah memasang banyak mekanisme pertahanan, bukan? Apa gunanya itu? Tanya Abi. Dia berkata, pada suatu saat di masa lalu, sekte di balik tempat ini dan sekte makam abadi bersaing untuk memiliki setiap kerangka. Itulah cara mereka memutuskan siapa yang terkuat dan terkuat, kemampuan untuk memiliki beberapa kerangka ini. Bagi mereka, itu seperti memiliki banyak tanah. Dia membandingkan hal seperti itu yang begitu penting bagi para penguasa. Bagaimanapun, sudah ada laporan bahwa anggota organisasi-organisasi ini mencuri kerangka kecil partai lain. Jadi mekanisme pertahanan ini berfungsi untuk menangkal masalah tersebut. Tapi sudah banyak waktu berlalu, kata Ruth dengan suara rendah. Mereka membuat tempat ini pada saat mekanisme ini dibutuhkan. Setelah itu, tidak masuk akal untuk mengubah apa yang sudah berfungsi. Jadi mereka meninggalkan tempat ini bahkan setelah mereka memasang segel api di area tersebut. Minos menjelaskan. Setelah dia mengatakan itu, dia akhirnya menghentikan jalannya dan melihat ke arah mereka. Dari tempatmu berada, kamu bisa sedikit bersantai. Dia mengambil pedangnya dan memberi isyarat dengan itu. Astaga, selama kamu tidak melampaui ruang itu, tidak akan terjadi apa-apa. Jelasnya sambil membiarkan istrinya menghela nafas dan berjalan mendekatinya. Saat mereka melakukannya, mereka mengarahkan lentera spiritual mereka ke dinding tempat itu. Dengan itu, mereka melihat bahwa dinding di sana tampak seperti jenis kristal semi-transparan berwarna keabu-abuan. Namun pada titik tertentu di dinding gua ini, tulang-tulang putih perlahan-lahan naik ke dinding, sampai ke langit-langit, di mana kerangka raksasa berdiri di atasnya. Minos mendongak dan melihat kerangka yang sangat mirip dengan kerangka burung versi raksasa. Ini adalah kerangka binatang purba. Tak seorang pun tahu spesies apa yang dimilikinya. Namun, konon kerangka itu berasal dari periode yang sama dengan kerangka humanoid raksasa di wilayah kita. Mendengar hal tersebut, ketiga wanita tersebut memperhatikan ukuran kerangka itu dan gigi tajam di mulut makhluk itu, yang sebesar gunung tempat mereka berada. Binatang macam apa itu? Gloria bertanya-tanya. Untuk ukurannya, dia jauh lebih besar dari naga dewasa. Di antara binatang buas di bumi, naga bukanlah yang terbesar. Namun mengingat makhluk-makhluk ini terfokus pada kekerasan, mereka adalah yang terbesar dalam hal kekuatan dan kebrutalan. Ada makhluk yang lebih besar, tapi mereka tidak fokus pada kekerasan. Ada yang bertipe sensorik, ada pula yang lebih defensif. Tapi tidak ada ras bumi yang memiliki kekuatan sebesar naga dan ukurannya hampir sama dengan mereka. Dan melihat makhluk yang menunjukkan bahwa ia cukup ganas dalam hidup, Gloria mau tidak mau membandingkannya dengan naga terkenal itu. Minos lalu berkata, ya, ada kerangka makhluk lain serupa dengan ini yang lebih kecil. Seharusnya anak-anak ras itu lahir sudah seukuran naga dewasa. Bagaimana makhluk seperti itu bisa terluka? Si rambut merah menunjuk ke arah beberapa tulang yang tampak rusak karena sesuatu yang tidak wajar. Naga dewasa seringkali memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga hanya usia tua yang bisa mengalahkan mereka. Bagaimana dengan hal seperti itu? Komentar Abi. Orang-orang dari sekte kuburan abadi mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini telah membawa kiamat pada diri mereka sendiri, penghancuran diri. Saat mereka berbicara, langkah kaki datang dari arah terowongan yang mereka masuki, dan mereka semua menoleh ke belakang untuk melihat kedatangan wanita parubaya itu. Ketika mereka melihat itu, mereka semua mengerutkan kening, sementara Minos dengan cepat bertindak untuk menghapus jejak kelompoknya di dekat area keamanan. Wanita itu akhirnya menyusul mereka dan tertawa, melihat kerangka indah di langit-langit tempat itu. Makhluk yang luar biasa, ucapnya lantang sambil merasakan aliran energi spiritual di tulang-tulang itu. Hahaha, semuanya sepadan. Sekarang aku punya sesuatu yang sangat berharga untuk dibawa kembali ke sekte. Dia mengabaikan Minos dan para wanita di sana, tertawa dalam keserakahan. Minos mengerutkan kening dan bergerak ke depan istrinya, bersiap untuk bertindak melawan pendatang baru ini. Siapa kamu? Dia bertanya. Apakah kamu mengikuti kami? Mendengar itu, dia mengesampingkan kerangka itu sejenak. Lalu, akhirnya, dia melihat ke arah Minos, target awalnya datang ke tempat ini. Minos Stuart, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Kamu telah membunuh banyak anggota keluargaku,
jadi inilah saatnya kamu membayar semua yang telah kamu lakukan. Dia mengeluarkan salah satu senjatanya. Berniat membunuh pemuda itu dengan satu pukulan. Banyak orang dari keluargamu, keluarga kekaisaran, Minos dengan mudah memahami bahwa wanita ini hanya bisa menjadi bagian dari sekte pembunuh suci. Satu-satunya organisasi yang sebenarnya dia lawan di negara bagian ini. Dan dengan mengingat hal itu, dia menjadi lebih dingin, tidak lagi ragu tentang apa yang perlu terjadi di sana. Melihat wanita ini datang ke arahnya, berniat menyerangnya, Minos membungkuk dan meletakkan tangannya di tanah, membuat segel khusus untuk mengaktifkan jebakan di tempat ini. Inti dari semua jebakan yang ada adalah untuk melindungi apa yang ingin dipertahankan oleh sekte di balik tempat ini, jadi tidak masuk akal jika tidak memiliki mekanisme pertahanan pada saat ini. Jika orang yang beruntung tiba di sana secara tidak sengaja, siapapun di tempat ini harus mempunyai sarana untuk menghentikan invasi atau setidaknya mempersulitnya. Pos ini tidak selalu dikelilingi oleh anjing laut, jadi di masa lalu ada orang-orang di sini dan di tempat lain yang memastikan keamanan tulang-tulang ini. Jadi ketika Minos memberikan perintahnya, lingkungan di sana segera mulai bergetar, bersamaan dengan munculnya golem di dinding kristal. Wanita yang dimaksud melihat hal seperti itu dan merinding, menyadari niat membunuh terbentuk di udara saat makhluk-makhluk itu bersinar di mata mereka, menatapnya. Apa itu? Dia berteriak kaget ketika dia melihat salah satu golem muncul di atas Minos, sudah melompat ke arahnya. Melihat dirinya dikelilingi oleh makhluk-makhluk ini, Saint Spiritual level 72 gemetar ketakutan dan berteriak putus asa. Minos, jangan lakukan ini. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah tetua dari sekte pembunuh suci. Jika kamu melakukan ini, itu akan menjadi akhir dari dirimu. Apakah aku melakukan sesuatu? Minos tertawa. Anda salah, Nona. Merekalah yang akan melakukan sesuatu, bukan saya. Saat dia tertawa, para golem itu segera meraih lengan dan kaki wanita itu, tidak butuh waktu lama untuk membantainya seolah dia adalah boneka kain. Pada akhirnya, dia berteriak kurang dari 2 detik bahkan sebelum jiwanya dihancurkan oleh makhluk-makhluk itu. Dengan demikian, serangan mendadak kelompok dari sekte pembunuh suci gagal secara brutal, semuanya dilenyapkan tanpa menyentuh helai rambut di kepala Minos.